Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang metabolisme zat anti gizi. Nah, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih zat anti gizi itu. Nah, zat anti gizi itu adalah senyawa yang terdapat dalam beberapa bahan pangan yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh pada saat pangan tersebut dikonsumsi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis zat anti gizi ini. Nah, jenis zat anti gizi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu zat antivitamin, di mana zat antivitamin ini adalah senyawa yang dapat menghambat atau mengurangi efektivitas vitamin dalam tubuh. Contoh yang umum adalah asam fitat dan asam oksalat. Asam fitat yang ditemukan dalam biji-bijian dan kacang-kacangan dapat mengikat vitamin B dan mengurangi ketersediaannya. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi tinggi asam fitat dapat berkontribusi pada defisiensi vitamin, terutama dalam diet yang bergantung pada sumber nabati. Kemudian yang kedua itu zat antimineral. Zat antimineral ini adalah senyawa yang menghambat penyerapan mineral penting. Asam fitat dan asam oksalat juga termasuk dalam kategori ini. Asam fitat dapat mengikat mineral seperti kalsium, magnesium, besi, dan zinc, sehingga mengurangi bioavailabilitasnya. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi makanan tinggi asam fitat tanpa penanganan yang tepat beresiko mengalami defisiensi mineral yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti anemia dan gangguan pertumbuhan. Nah, dan yang terakhir yaitu zat antiprotein. Zat antiprotein ini adalah senyawa yang mengganggu pencernaan dan penyerapan protein. Inhibitor protease yang ditemukan dalam beberapa jenis kacang-kacangan dan biji-bijian dapat menghambat enzim pencernaan yang diperlukan untuk mencegah protein menjadi asam amino. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi tinggi zat antiprotein dapat mengurangi ketersediaan asam amino yang penting untuk sintesis protein dan fungsi tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu proses metabolisme zat anti gizi. Proses metabolisme zat anti gizi melibatkan beberapa mekanisme yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Nah, proses yang pertama yaitu ada peningkatan nutrisi. Nah, zat anti gizi seperti asam fitat dan asam oksalat dapat mengikat mineral penting dalam saluran pencernaan, sehingga mengurangi ketersediaan nutrisi tersebut untuk diserap oleh tubuh. Misalnya, asam fitat dapat membentuk kompleks dengan mineral seperti kalsium, magnesium, dan zat besi yang mengakibatkan penurunan bioavailabilitas mineral-mineral tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pengikatan ini dapat menyebabkan defisiensi mineral, terutama pada individu yang mengonsumsi diet tinggi serat nabati dan rendah dalam sumber hewani. Yang kedua yaitu ada inhibisi enzim. Nah, beberapa zat anti gizi berfungsi sebagai inhibitor enzim yang menghambat aktivitas enzim pencernaan yang diperlukan untuk memecah makronutrien. Contohnya inhibitor protease yang ditemukan dalam beberapa kacang-kacangan dapat menghambat enzim yang diperlukan untuk pencernaan protein sehingga mengurangi ketersediaan asam amino. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang mengandung inhibitor enzim dapat mengganggu pencernaan dan penyerapan protein yang berdampak pada status gizi individu tersebut. Adapun yang ketiga yaitu ada gangguan metabolisme. Zat anti gizi dapat mengganggu proses metabolisme nutrisi dalam tubuh. Misalnya, beberapa senyawa dapat mempengaruhi jalur metabolisme tertentu, mengakibatkan gangguan dalam penggunaan nutrisi. Sebagai contoh, asam fitat tidak hanya mengikat mineral, tetapi juga dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan lemak. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan zat anti gizi dapat memengaruhi keseimbangan
energi dan metabolisme secara keseluruhan yang dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Saya Inas Butsaina Ruslan akan menjelaskan mengenai manfaat dari zat anti gizi. Yang pertama yaitu perlindungan antioksidan. Zat anti gizi seperti polifenol dan flavonoid yang terdapat dalam berbagai sumber nabati memiliki sifat antioksidan yang kuat. Senyawa-senyawa ini dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang kaya akan zat anti gizi dapat mengurangi resiko penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung dengan meningkatkan kapasitas antioksidan dalam tubuh. Manfaat yang kedua yaitu kesehatan pencernaan. Beberapa zat anti gizi seperti serat dan oligosakarida berperan penting dalam kesehatan pencernaan. Mereka dapat meningkatkan motilitas usus dan mendukung pertumbuhan mikrobiota usus yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa serat dapat membantu mencegah sembelit dan mengurangi resiko penyakit pencernaan seperti divertikulitis. Selain itu, zat anti gizi dapat berfungsi sebagai probiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Manfaat selanjutnya yaitu memberikan pengaruh positif pada metabolisme. Zat anti gizi dapat mempengaruhi metabolisme dengan cara yang positif. Misalnya senyawa seperti asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam biji rami dan kacang-kacangan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur metabolisme lipid. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi zat anti gizi tertentu dapat membantu mengatur berat badan dan mengurangi resiko gangguan metabolisme seperti diabetes tipe 2. Manfaat berikutnya yaitu perlindungan terhadap penyakit. Zat anti gizi dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Misalnya senyawa seperti fitosterol yang terdapat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, sehingga mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi zat anti gizi dapat berkontribusi pada pencegahan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selanjutnya, dampak zat anti gizi pada tubuh. Yang pertama, mengurangi penyerapan nutrisi. Zat anti gizi seperti asam fitat dan oksalat dapat berikatan dengan mineral seperti kalsium, zat besi, dan seng, sehingga membentuk senyawa yang sulit diserap oleh tubuh. Akibatnya, nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh tidak dapat diserap secara optimal, mengakibatkan resiko defisiensi dan gangguan kesehatan lainnya. Kemudian, dampak yang kedua yaitu defisiensi zat besi. Salah satu dampak utama dari zat anti gizi adalah menghambat penyerapan zat besi yang bisa memicu anemia defisiensi besi. Contohnya asam fitat yang banyak ditemukan pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan beberapa jenis sayuran sangat berpotensi mengikat zat besi sehingga mencegahnya diserap dengan baik oleh usus. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, pucat, dan gangguan konsentrasi pada individu yang kekurangan gizi. Dampak yang ketiga yaitu gangguan metabolisme, di mana beberapa zat anti gizi seperti goitrogen yang ditemukan dalam makanan, contohnya kubis dan kembang kol, dapat mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid. Goitrogen mempengaruhi penyerapan yodium yang merupakan mineral penting untuk produksi hormon tiroid. Ketika metabolisme terganggu, tubuh tidak bisa mengatur suhu, berat badan, dan energi dengan baik, yang bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak yang keempat yaitu penurunan daya cerna. Serat yang tidak larut dalam zat tanin terdapat pada makanan seperti teh dan anggur dapat menghambat proses pencernaan. Nah, zat ini bisa mengganggu aktivitas enzim pencernaan sehingga proses pemecahan nutrisi menjadi lebih sulit, mengurangi daya cerna, dan menyebabkan perut kembung atau gangguan pencernaan lainnya. Kemudian, dampak yang keempat yaitu efek toksik. Beberapa zat anti gizi seperti saponin dan alkaloid bisa memberikan efek toksik jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Efek ini meliputi iritasi saluran pencernaan, sakit perut, dan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan serius yang memerlukan perawatan medis.
Kemudian dampak yang keenam yaitu interaksi dengan obat, di mana zat anti gizi juga dapat berinteraksi dengan obat-obat tertentu, misalnya tanin pada teh atau kopi yang bisa menghambat penyerapan obat-obat tertentu sehingga mengurangi efektivitasnya. Contoh lainnya yaitu vitamin K dalam sayuran hijau yang bisa mempengaruhi efektivitas. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus asam fitat dalam kacang-kacangan. Salah satu contoh yang relevan adalah asam fitat yang banyak ditemukan dalam kacang-kacangan dan biji-bijian. Asam fitat dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium, magnesium, besi, dan zinc. Adapun dampak dari konsumsi tinggi asam fitat yaitu ketika seseorang mengkonsumsi kacang-kacangan yang tinggi asam fitat tanpa penanganan yang tepat, hal ini dapat menyebabkan masalah gizi. Misalnya dapat terjadi anemia akibat kekurangan penyerapan zat besi atau defisiensi mineral lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Teman, selanjutnya di sini saya akan membahas beberapa metode penting dalam penanganan zat anti gizi pada bahan pangan. Nah, yang pertama itu mari kita mulai dengan metode perebusan dan pengukusan, di mana kedua metode ini merupakan cara tradisional namun efektif dalam pengolahan makanan. Dalam prosesnya, bahan pangan dipanaskan menggunakan air mendidih atau uap panas. Nah, yang menariknya itu metode ini tidak hanya mengolah makanan menjadi siap santap, tetapi juga membantu mengurangi kandungan zat anti gizi seperti asam fitat dan tanin. Hasilnya, mineral-mineral penting seperti zat besi dan kalsium menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Selanjutnya yang kedua itu mari kita bahas tentang perendaman. Nah, proses sederhana ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Dengan merendam bahan pangan dalam air selama waktu tertentu sebelum dimasak, kita dapat mengurangi kadar zat anti gizi khususnya pada biji-bijian dan kacang-kacangan, di mana penelitian membuktikan bahwa perendaman membantu melarutkan zat anti gizi sehingga nutrisi menjadi lebih tersedia untuk tubuh kita. Nah, ketiga nih beralih ke metode fermentasi, di mana sebuah proses yang sangat menarik di mana mikroorganisme seperti bakteri dan ragi berperan sebagai agen perubah makanan. Selain menciptakan cita rasa dan tekstur yang khas, fermentasi juga menurunkan kadar zat anti gizi. Yang lebih mengagumkan lagi, proses ini dapat meningkatkan kandungan vitamin B dan menciptakan probiotik yang sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan kita. Tak kalah pentingnya adalah proses germinasi atau perkecambahan. Dimulai dengan perendaman dan dilanjutkan dengan pemanasan. Metode ini terbukti efektif dalam mengurangi zat anti gizi seperti asam fitat, biji-bijian yang telah melalui proses germinasi tidak hanya lebih kaya nutrisi, tetapi juga lebih ramah bagi sistem pencernaan kita. Nah, dan yang terakhir ini, mari kita bicarakan tentang teknologi modern dalam pengolahan makanan. Nah, pengolahan dengan tekanan tinggi, di mana metode ini tidak hanya efektif dalam membunuh mikroorganisme berbahaya, tetapi juga membantu mengurangi zat anti gizi. Dengan memecah struktur sel makanan, nutrisi menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, demikianlah penjelasan tentang berbagai metode penanganan zat anti gizi. Jadi masing-masing metode ini memiliki keunikan dan manfaatnya tersendiri dalam meningkatkan nilai gizi makanan. Nah, teman-teman, kesimpulannya, zat anti gizi merupakan senyawa alami yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting dalam tubuh. Nah, ia ini berpotensi menyebabkan defisiensi gizi dan masalah kesehatan seperti anemia. Nah, dengan mengonsumsi makanan yang tinggi zat anti gizi seperti asam fitat dapat menghambat penyerapan mineral esensial seperti besi, kalsium, dan zinc. Jadi oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode penanganan yang efektif seperti perebusan, pengukusan, dan fermentasi guna meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam makanan. Nah, edukasi mengenai keberadaan zat anti gizi dan cara pengolahan yang tepat sangat penting diperlukan untuk mencegah masalah kesehatan terkait defisiensi gizi.